Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, jumpa lagi dengan Elang DM Family. Hari ini guys, saya akan mengajar mata kuliah proses stokastik yang berada di Prodi Teknik Elektro. Pembahasan hari ini adalah lanjutan dari pembahasan sebelumnya guys, yang berhubungan dengan variabel acak gabungan. Nah, seperti apa materinya? Ayo guys, kita saksikan saja ya. Tapi jangan lupa guys, untuk dukung channel kami dengan cara subscribe dan bunyikan loncengnya guys, supaya channel kami semakin berkembang. Langsung saja guys, kita ikuti materinya ya. Pembahasan bab 4 sesi 2 ini adalah pembahasan terakhir kita sebelum nanti kita ujian. Jadi dari pembahasan subbab sebelumnya yang sudah kita bahas ya, apakah di bab 1, bab 2 atau bab 3. Nah, maka bab 4 ini adalah gabungan daripada bab-bab yang sudah kita pelajari di pembahasan sebelumnya. Tetapi karena ini merupakan variabel gabungan ya, maka tentu saja variabelnya itu terjadi modifikasi ya, fungsi-fungsinya terjadi modifikasi. Apakah fungsi distribusinya ya, yang merupakan fungsi distribusi gabungan, jadi variabelnya itu lebih dari satu, dan juga misalnya fungsi kepadatan ya, itu pun lebih dari satu. Oke, di pembahasan ini kita akan lanjutkan di pembahasan poin 4 ya, yaitu momen gabungan beberapa variabel acak. Mudah-mudahan kalian sudah pelajari sebelumnya ya, sehingga transfer materinya lebih mudah kalian mengerti. Di pembahasan momen gabungan beberapa variabel acak, yang perlu kita ketahui adalah ada istilah-istilah ya. Kalau sebelumnya kita sudah kenal adanya istilah varian ya, kemudian ada istilah ekspektasi, ada istilah standar deviasi ya. Nah, maka hal di sini ada beberapa istilah baru yang mungkin pernah kalian dengar ya. Jadi momen gabungan dari dua variabel X dan Y, dan karena merupakan momen gabungan X dan Y, ini merupakan simbol saja ya, variabel X dan Y ini. Bisa saja variabelnya itu ada 3, bisa saja variabelnya 2 atau ada 4, sehingga persamaan ini sifatnya fleksibel ya. Kalaulah kita anggap variabelnya ini ada 2 dari X dan Y, maka kalau kita ingin tahu ekspektasinya yang kita sebut sebagai E ya, variabel X dan Y dengan pangkatnya tertentu, misalnya di sini ada pangkatnya N dan K ya, maka itu sama juga dengan nilai rata-rata NK ya, mu NK ya. NK-nya di sini NK yang berhubungan dengan pangkat masing-masing variabel. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Kalau di persoalan kita sebelumnya kita memiliki nilai ekspektasi suatu variabel, berapa nilainya? Yaitu integral dari variabel itu dikalikan dengan kepadatan, fungsi kepadatannya, diintegralkan gitu ya. Nah, tetapi karena di sini variabelnya adalah variabel gabungan, maka integralnya ada 2, integral lapis ya, integral lipat, yaitu integral yang pertama terhadap X pangkat N, yang kedua integralkan terhadap Y pangkat K, karena itu di belakangnya adalah diintegralkan terhadap dx dan dy. Dan fungsi kepadatannya pun ada 2, yaitu fungsi kepadatan terhadap variabel X dan variabel Y ya. Nah, bila pangkatnya sama dengan 1 atau N dan K nya itu sama dengan 1, maka persamaan itu bisa kita tuliskan sebagai ekspektasi XY. Sama dengan apa? Sama dengan RXY. Nah, ini simbol ya. Jadi simbol R di sini menyatakan persoalan korelasi. Jadi kalau kita tuliskan RXY, ini adalah korelasi antara X dan Y. Itu cara bacanya ya. Kalau ada korelasi, nanti ada kovarian. Seperti apa kovarian itu akan saya jelaskan berikutnya. Nah, kemudian kalau ada nilai pangkat N dan K sama dengan 1 pada ekspektasi XY atau ekspektasi gabungan, maka bagaimana kalau momen tengahnya atau sentral momen gabungannya? Karena di sini kan, karena persoalan kita ini dulu kita membahas satu variabel, nah tapi sekarang 2 variabel, maka di sini ada embel-embel gabungan ya. Maka
nilai rata-rata tengahnya atau momen tengahnya itu adalah X dikurangi X rata-rata. Ini ya, ini jadi kalau kita dulu belajar X dikurangi X rata-rata itu kita sebut sebagai momen tengah yang ke N, ya. Tetapi di sini ada selain X, ada selain Y, maka Y-nya pun ada Y min Y rata-rata pangkat K. Ya, di sini kita bedakan ya, X untuk pangkat dengan pangkat N, Y dengan pangkat K. Kalau ini kita cari ekspektasinya, maka sama juga dengan ekspektasi masing-masing momen tengah ini. Jadi X min Y, X min X bar, ya, atau X min X rata-rata, dan Y min Y bar. Maka integral lapisnya atau lipatnya adalah integral ganda dari X min X bar pangkat N dan Y min Y bar pangkat K, ya, dikali dengan apa? Dikali dengan fungsi kepadatan gabungan XY diintegralkan terhadap masing-masing X dan Y. Ya, karena itu di sini belakangnya ada dx dy. Cara mencarinya saya harapkan kalian sudah mengerti atau paham, ya. Apabila kita punya integral lipat, mau lipat berapa saja, apakah integral tunggal, ganda, triple, ya, atau lebih, maka integral yang terdalam itu yang kita kerjakan duluan, ya. Setelah itu baru integralnya itu keluar, ya. Nah, kemudian ada beberapa kejadian khusus. Kejadian khususnya apabila bagaimana bila pangkatnya 1, ya kan? Kalau tadi kan pangkatnya tertentu atau ada. Nah, sekarang bagaimana kalau pangkatnya tertentu? Kalau pangkatnya tertentu atau khusus, yaitu N dan K-nya sama dengan 1, maka ekspektasinya menjadi ekspektasi X min X bar dengan Y min Y bar, ya, dikali, ya. Maka ini yang kita sebut sebagai kovarian. Kovarian itu kita simbolkan dengan C, ya. Jadi kalau korelasi disimbolkan dengan R besar, kalau kovarian dituliskan dengan C besar. Jadi kalau ini variabel gabungan maka CXY, ya, kita sebut sebagai kovarian dari X dan Y. Kovarian dari X dan Y itu adalah hasil perkalian dari bagian X min X bar dikalikan dengan Y min Y bar. Sehingga hasilnya ini, ya, X kali X, X dikali Y, XY, X dikali min Y bar menjadi min XY bar, min X bar dikali Y, kita dapatkan min XY bar Y, dan min X bar dikali min Y bar menjadi plus XY bar, ya. Nah, maka persamaan ini kalau kita selesaikan, kita dapatkan, nah ini, ya, persamaannya ini agak-agak mirip dengan perumus di bab sebelumnya yang berhubungan dengan varian, ya. Jadi kovarian itu adalah korelasi, ya, RXY dikurangi XY bar. Jadi XY rata-rata. Nah, sekarang kalau dia sama dengan 0 hasilnya, jadi apabila kovariannya sama dengan 0 atau CXY sama dengan 0, itu artinya X dan Y-nya itu tidak berkorelasi. XY-nya tidak berkorelasi. Jadi kalau korelasi itu ada hubungan, kalau tidak berkorelasi berarti tidak ada hubungan, gitu, ya. Maka RXY itu sama dengan XY bar. Jadi ini, ya, persamaan atas nih. Jadi kalau CXY sama dengan 0 artinya RXY sama dengan XY bar, gitu, ya. Nah, sekarang jika X, Y dan independen, jadi kalau X dan Y itu independen, maka fungsi kepadatan gabungan XY itu sama dengan perkalian fungsi kepadatan masing-masing, yaitu Fx dikalikan Fy. Ini belakangnya kalau yang Fx variabel X dan Fy variabel Y, ya, bukan ada XY, ya. Jadi nanti dikoreksi. Jadi saya ulangi kembali, fungsi kepadatan gabungan XY itu sama juga dengan perkalian masing-masing fungsi kepadatan X dan fungsi kepadatan Y. Artinya XY-nya itu independen. Nah, kita lanjutkan. Bagaimana dengan
mu NK. Jadi kalau kita ingin mencari rata-rata pangkat, nah ini ya, mu NK, N kan N dan K itu adalah pangkat. Mu NK itu adalah integral dari X pangkat N dan Y pangkat K dikalikan dengan fungsi kepadatan diintegralkan. Gitu ya. Jadi sebetulnya hampir mirip seperti persamaan sebelumnya ya. Nah, persamaan ini mengakibatkan kalau kita keluarkan, kalau sifat independennya itu muncul, maka F fungsi kepadatan gabungan kita pecah. Jadi Fx dan Fy. Ya, Fx dan Fy. Sehingga persamaan ini kalau kita kerjakan satu-satu, maka sama juga dengan kita pisah menjadi integral yang ada hubungannya dengan variabel X, yaitu X pangkat N Fx dx, dan integral yang berhubungan dengan variabel Y, yaitu Fy pangkat K Fy dy. Ya, jadi yang ini fungsi kepadatan X, yang belakangnya fungsi kepadatan Y. Ini masing-masing diintegralkan dengan batas tertentu. Jadi kalau di sini secara umum batasnya masih dari min tak terhingga sampai tak terhingga. Nah, kemudian bagaimana bila pangkatnya sama dengan 1? Ya, N sama dengan K-nya itu sama dengan 1. Ya. Maka ekspektasi gabungan XY itu sama juga dengan ekspektasi masing-masing, ya. Jadi ekspektasi X dan ekspektasi Y. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa bila RXY ini adalah simbol dari korelasi X dan Y, dan dia sama dengan X Y bar. Nah, ini bila sama dengan pangkatnya 1 ya. Jadi pangkatnya ini sama dengan 1, maka ini artinya ya X D itu tidak berkorelasi. Jadi bila korelasi XY sama dengan XY bar rata-rata gitu ya, XY bar, XY rata-rata, itu artinya XY-nya itu tidak berkorelasi. Jadi kalau nilainya sama, tidak berkorelasi. Ya. Jadi jika X dan Y itu independen atau berdiri sendiri, ya, maka X dan Y tidak berkorelasi. Kalau korelasi XY sama dengan 0, kalau sama dengan 0 hasilnya, maka kita katakan dia bersifat ortogonal. Jadi X dan Y itu tegak lurus, ortogonal, ya, saling tegak lurus. Sehingga kita dapatkan kovarian dari CXY, ya, kovarian dari CXY sama dengan minus dari XY bar atau XY rata-rata. Nah, koefisien korelasi. Nah, kalau tadi ada korelasinya, ya, sekarang ada koefisiennya, ya. Jadi simbol-simbol baru atau istilah-istilah baru yang sudah kalian kenal adalah korelasi, kemudian kovarian, kemudian koefisien korelasi. Nah, koefisien korelasi ini disimbolkan dengan rho, ya, rho XY. Rho XY adalah kovarian dibagi dengan tau X dan tau Y. Ini sudah kita ketahui sebelumnya ya, kalau tau kuadrat itu adalah varian, kalau tau itu adalah standar deviasi, ya, atau standar baku. Tau X dan tau Y. Nah, sekarang bila koefisiennya atau rho-nya itu berada di antara min 1 sampai 1 gitu ya, berada di antara min 1 sampai 1, maka kita katakan dia berada dalam kondisi harga mutlak min lebih kecil sama dengan 1. Jadi ini kan teknis penulisan harga mutlak ya. Jadi kalau harga mutlak itu kita keluarkan, kita akan dapatkan ini ya, bahwa rho-nya itu lebih besar sama dengan min 1 dan lebih kecil sama dengan 1. Nah kemudian untuk rho sama dengan 0. Bagaimana kalau rho sama dengan 0? Kalau rho sama dengan 0 itu artinya XY-nya itu tidak berkorelasi. Ya. Kemudian kalau dia dalam harga mutlak sama juga dengan 0, ya, artinya XY-nya itu berkorelasi linear mutlak. Jadi kalau kita lihat di gambar ini ya, ada contoh-contoh tentang rho, ya. Kalau rho sama dengan 1 itu garisnya ini seperti ini, hubungan antara X dan Y. Kalau rho sama dengan min 1, ya, grafik hubungannya adalah seperti ini.
ya. Kemudian bila dia berada di antara 0 sampai 1, maka arsirannya itu lonjong dalam ini ya, di dalam kuadran 1. Dan bila sama dengan min 0 atau sama dengan 0 ya, jadinya maksudnya minus nilainya itu ya. Nah, itu artinya dia bentuknya adalah suatu lingkaran. Kita lihat contoh ya. Contoh ini biasanya memperjelas persoalan-persoalan yang kita bahas. X adalah variabel acak dengan min 10 dan varian 4. Variabel acak Y diberikan Y sama dengan 2X plus 4. Ya, ini soalnya sederhana tapi pembahasannya lumayan. X adalah, saya ulang kembali, X adalah variabel acak dengan min 10 dan varian 4. Ya, min 10 dan variannya 4. Jadi kalau varian itu kita sudah tahu itu kuadrat, kemudian min itu X, ya, X bar. Ya, kan variabel acak Y diberikan persamaannya ini ya, Y sama dengan 2X plus 4. Ada beberapa pertanyaan yang diminta ya. Yang pertama adalah tentukan fungsi korelasi antara X dan Y. Kedua, fungsi kovarian X dan Y. Ketiga, varian dari Y dan koefisien korelasi antara X dan Y. Nah, karena kita ingin mencari korelasi XY, maka kita tuliskan RXY. RXY itu kan korelasi XY. Kalau RXY itu berarti kita cari ekspektasi dari XY. X kali Y. Y-nya sudah ada persamaannya. Jadi ekspektasi dari X dikali Y. Y itu berapa? Y itu adalah 2X plus 4. Ini ya, bagian dalam ini ya. Nah, ini kita kalikan saja. X dikali X 2X kuadrat, kita dapatkan X dikali 4X, maka masing-masing kita ekspektasikan, maka kita dapatkan 2X kuadrat diekspektasikan, kita tuliskan menjadi 2 ekspektasi X kuadrat, konstantanya dikeluarkan ya. Kemudian 4X itu kita bisa tuliskan menjadi 4EX, 4 ekspektasi X. Nah, persamaan ini ya, persamaan yang bagian depan ekspektasi X kuadrat itu apa itu? Ini yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu tau kuadrat X plus 4X kuadrat ya. Jadi varian adalah rata-rata dikurangi X dikuadratkan gitu ya. Jadi ini persoalannya. Jadi ekspektasi ya X dikuadratkan. Jadi X kuadrat itu sama juga dengan tau kuadrat. Ini silakan nanti dicek di materi kita sebelumnya ya, pembahasan ini ada ya. Tau kuadrat sama dengan ditambah EX kuadrat ya. Awalnya kan tau kuadrat itu apa? Tau kuadrat itu X kuadrat dikurangi EX dikuadratkan gitu ya. Nah, sehingga kalau kita mencari X kuadrat, kita dapatkan varian. Tau kuadrat itu varian ditambah rata-rata dikuadratkan. Nah, kemudian kita kalikan dengan 2 ya, kita kalikan dengan 2, nanti ini kita kalikan. Nah, sekarang kan persoalannya adalah taunya sudah diketahui di soal kita. Jadi kalau kita kembali lagi kepada soal tadi di atas ya, bahwa minnya 10, variannya 4. Nah, varian itu kan tau kuadrat, min itu X bar atau mu ya. Maka ini bisa kita cari ya, X bar atau mu atau EX. 10 dikuadratkan 100 ya. Tau kuadrat 4 langsung bisa kita pakai. Jadi 2 dikali 4 ditambah 100, 104 dikali 2. Kemudian EX 10 ya, rata-rata 10 dikali 4, jadi 4 dikali 10 dapatnya 248. Ini tidak terlalu sulit ya untuk bisa dimengerti. Yang kedua adalah kita mencari fungsi kovarian XY. Fungsi kovarian XY. Kovarian itu simbolnya C ya. Saya harapkan kalian bisa membedakan arti dari korelasi. Korelasi itu RXY, simbol R ya. Kovarian itu C. Jadi nanti kovarian ada hubungan dengan tau. CXY. Nah, CXY itu adalah RX min XY bar ya. XY dirata-ratakan. Jadi kovarian adalah korelasi dikurangi rata-rata dari XY, rata-rata gabungan ya.
Nah, RXY sudah ada, kita ketahui 248. Kemudian XY bar ini sudah bisa kita ambil dari mana persamaannya? Kita ambil saja dari persamaan sebelumnya, ya, yang ada, yang sudah kita hitung, ya. Jadi kita dapatkan 10 dikali ekspektasi dari 2x plus 4. Ambil yang ini ya, diambil yang ini nih oleh kita nih. Nah, sehingga pada waktu kita hitung hasilnya nanti kita akan dapatkan nilai. Jadi ini tolong diperhatikan baik-baik pembahasan kita, ya, sehingga nanti bisa dimengerti pada waktu kita kita membahas soal ini, ya. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah varian, ya, varian dari Y. Varian itu simbolnya tau. Kalau Y berarti varian dari Y, tau kuadrat, ya, tau kuadrat varian. Maka kalau kita ingin mencari tau adalah ekspektasi dari Y min Y bar dikuadratkan. Ini persamaan dasarnya ya. Karena variabelnya ini variabel Y yang ditanyakan, maka ekspektasinya adalah Y min Y bar dikuadratkan. Nah, ini kita masukkan, ya. Y itu adalah 2x plus 4, Y bar itu adalah 2x plus 4 bar, ya. Nanti sehingga persamaannya ini nanti bisa kita kali silang, ya. Kita kali silang. Jadi pada waktu kita kali silang, misalnya 2x kali 2. Ini apa, setelah dikali silang nanti dikuadratkan, ya. Di sini ada, jadi hati-hati dalam penyelesaian soal ini nih, ya. Ada pangkatnya nih, dikuadratkan. Sehingga persamaan ini kita akan dapatkan sama juga dengan 4 tau kuadrat atau sigma x kuadrat. Artinya sigma ini atau ini adalah varian, ya. 4 sigma x kuadrat atau 4 dikali 4 tau kuadrat, ya, untuk 4. Jadi 4 kali 4 sama dengan 16. Nah, kemudian bagaimana dengan fungsinya? Yang ke D, ya, yang keempat adalah bagaimana koefisien korelasi antara variabel itu, X dan Y itu, ya, yang kita sebut sebagai rho, ya. Dari persamaan sebelumnya kita sudah ketahui bahwa rho XY itu adalah CXY dibagi dengan rho X dan rho Y. Rho X-nya 4, rho Y-nya rho X-nya tau X-nya 2, tau Y-nya 4. Jadi 8 dibagi 8, 1. Ya, itu pembahasan contoh soal. Kemudian kita lihat di subbab lanjutan yang berhubungan dengan jumlah, ya. Di pembahasan minggu sebelumnya juga pernah kita bahas ini, ya, tapi sekarang berhubungan dengan momennya. Jadi kalau dulu kan jumlah variabel acak yang banyak, nah sekarang momen dari jumlah variabel acak, ya. Bila Z itu adalah AX plus BY, di mana A dan B itu adalah konstantanya dan XY itu adalah variabel acaknya, maka ekspektasi dari Z, jadi kalau persamaan ini saya ekspektasikan, kita tuliskan EZ sama dengan EAX plus EBY. Konstanta dikeluarkan oleh kita. Sehingga di sini ada A di bagian luar, di sini ada B di bagian luar, ya. EX dan EY. Nah, EX-nya itu adalah X bar, EY-nya itu Y bar, dan EZ itu adalah Z bar. Sehingga persamaan ini bisa juga kita tuliskan menjadi Z bar sama dengan AX bar ditambah Y bar. BY bar, ya. Nah, persamaan ini jadi secara umum bisa juga kita tuliskan dengan sigma. Jadi kalau persamaannya banyak, jumlahnya banyak, karena jumlah dari momennya banyak, maka Z sama dengan sigma dari A I X I dengan I dari sekian sampai sekian, gitu ya. Nah, kemudian kalau kita rata-ratakan sama juga dengan jumlah dari A I X I bar. Jadi A ini kan mengikuti terus dia, ya, karena merupakan konstanta, ya. Jadi nanti persamaan ini karena merupakan penjumlahan. Jadi kalau misalnya di sini saya tuliskan 3 misalnya, berarti dari A1 X1 plus A2 X2 plus A3 X3 plus, ya, kalau jumlah itu plus. Kemudian untuk varian Z, ya, varian Z itu adalah ekspektasi dari
Z min Z bar dikuadratkan. Nah, karena Z-nya adalah X plus BY, maka kalau ini saya rata-ratakan Z-nya, kita dapatkan AZ bar plus BY bar. Ya. Nah, maka kalau kita kuadratkan, maka ini persamaan yang belakang ini jadi lebih panjang. Ya. Jadi lebih panjang. Jadi ini kita tuliskan ya, yang belakangnya itu adalah B kuadrat dikali Y min Y bar. Jadi ini dikuadratkan semua ya. Jadi karena kita kuadratkan semua, ada bagian belakang ini, maka persamaannya itu sama juga dengan A kuadrat dikali X plus X bar dikuadratkan ditambah B kuadrat dikali Y min Y bar dikuadratkan ditambah 2AB X min X bar dikali Y min Y bar. Ini perkalian silang ya sebetulnya. Jangan terlalu dipusingkan dengan bentuk persamaan yang kayaknya panjang, tapi sebetulnya sederhana. Ya. Cuma ini karena bentuk matematis dan simbol, maka persamaannya itu harus kita bentuk. Nah, sekarang bagaimana bila kita ingin cari kovariannya, ya? Kovarian dari ZZ di sini ya. Maka sama juga dengan A kuadrat CXX plus B kuadrat CYY plus 2AB CXY. Jadi kita ini kombinasinya ya. Jadi kombinasi yang memungkinkan. Nah, untuk X dan Y itu tidak berkorelasi, kita bisa katakan bahwa CX-nya sama dengan 0 kalau tidak berkorelasi. Ya. Jadi kalau tidak berkorelasi atau tidak ada hubungan, maka CX-nya sama dengan 0. Nah, sekarang kita lihat bentuk persamaannya dan contoh. Ya. Sehingga bila dia tidak berkorelasi dan CXY sama dengan 0, artinya nilai kovarian gabungannya itu sama dengan 0, maka CZZ ya, kovarian dari ZZ itu adalah A kuadrat CXX ditambah B kuadrat CYY. Yang ini nggak ada ya. Kenapa nggak ada? Karena CX-nya 0. Yang bagian belakang nih ya, 2AB CXY ini sama dengan 0. Maka sisanya adalah CZZ sama dengan A kuadrat CXX ditambah B kuadrat CYY. Itu artinya bila CX-nya tidak berkorelasi. Ya, XY-nya tidak berkorelasi. Contoh ya, kalau Z sama dengan A1X1 ditambah A2X2 sampai terus ke AN ke N, maka kalau kita tulis berdasarkan rumus jumlah sigma tadi, maka sama juga dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai ke N dengan persamaan AI XI. Ini menyatakan soal yang atas ya. Jadi persamaan itu bisa kita bentuk. Artinya XI-nya itu berkorelasi. Kalau dia berkorelasi, akibatnya apa? Akibatnya rata-rata dari Z itu sama dengan sigma dari J sama dengan 1 sampai ke N, yaitu AJXJ. Bagaimana kalau variabelnya itu kita pisah? Nah, ini ya. Kalau variabelnya kita pisah, di sini ada CXJ, maka sigmanya pun sigma masing-masing berdasarkan variabel masing-masing, ya. Jadi sigma untuk yang I dan yang J. Jadi kalau di sini AI AJ, CXI CY CXJ gitu ya. Maka ini kita pisahkan masing-masing. Jadi jumlah sigmanya itu double. Ya. Sigmanya itu double. Nah, untuk XI tidak berkorelasi, maka sigmanya karena tidak berhubungan ya, maka kita ambil salah satu saja. Jadi AI CXI XI gitu ya. Ini berarti XX ya, XX. Karena XY-nya tidak berkorelasi. Nah, kemudian poin keempat di subbab keempat ini adalah ekspektasi bersyarat. Ya, ekspektasi bersyarat ini ada hubungannya juga dengan pembahasan di pertemuan kita sebelumnya ya, dan dengan bab-bab sebelumnya yang berhubungan dengan variabel bersyarat ya, probabilitas bersyarat. Ekspektasi dari X dengan syarat B. Nah, ini bacanya gitu ya. X garis B itu ekspektasi dari X syarat B, atau nilai rata-rata bersyarat dari X dengan syarat B adalah variabelnya jadi F, jadi X. X-nya kan variabelnya X ya. X dikalikan fungsi kepadatan bersyarat.
fungsi kepadatan bersyarat, yaitu X syarat B diintegralkan. Jadi sebetulnya tidak terlalu aneh ya sebetulnya ya, tapi memang dalam teknis penulisan membuat kita jadi harus bisa menyesuaikan ya. Kemudian ekspektasi dari G, misalnya ini ada fungsi G ya, ekspektasi dari G dengan syarat B, jadi fungsi G dengan syarat B, Gx ya, maka sama juga dengan fungsi G-nya kita kalikan dengan fungsi kepadatan bersyarat X syarat B diintegralkan terhadap variabel X ya, dengan batas tertentu. Kemudian bagaimana kalau syaratnya itu berada pada interval, yaitu antara A sampai B misalnya, maka bagaimana teknis penulisannya? Maka syarat interval itu kita masukkan sebagai batas interval integralnya ya. Jadi A sampai B, maka interval batas atasnya B, batas bawahnya A, integralnya itu. Maka kita kalikan integralnya, kita dapatkan variabelnya itu X, bagian depannya X ya, bagian belakangnya itu kan syarat. Bagian X dikalikan fungsi kepadatan, di mana fungsi kepadatannya itu syaratnya adalah X-nya itu berada pada interval A sampai B, diintegralkan terhadap variabel X ya. Nah kemudian bagaimana bila ekspektasi dengan syarat Y lebih besar sama dengan A ya, maka hasilnya adalah integral dari X dikalikan fungsi kepadatan bersyarat dari X syarat Y lebih besar dari A, dan ini diintegralkan terhadap variabel X. Ini di bagian 4 ini kebanyakan seperti rumus sebetulnya ya, seperti rumus yang nanti bisa kita aplikasikan. Contoh, masa pakai peralatan elektronika mempunyai distribusi Erlang ya, distribusi Erlang 2 tahap dengan min 100 jam. Nah berarti ini ada hubungannya dengan bab sebelumnya ya, yang ada berhubungan dengan metode model-model ya. Kemudian peralatan ini telah dipakai 80 jam dan belum rusak. Tentukan berapa lama lagi peralatan ini diharapkan masih dapat dipakai. Jadi kalau kita melihat soal ini, kita bisa memperkirakan bahwa di sini modelnya adalah distribusi Erlang 2 tahap ya. Kemudian rata-ratanya 100 jam. Kemudian sudah dipakai peralatan ini 80 jam tapi belum rusak ya. Yang diminta adalah tentukan berapa lama lagi peralatan ini masih bisa dipakai ya. Jadi di sini kalau kita buat time diagramnya, diagram waktunya dari waktu awal kita pakai sampai akhirnya dia berada pada 80 jam dan sampai akhirnya dia rusak, kita kasih cross ya, X. Maka itu kita sebut sebagai periode waktu pakai alat tersebut, umur alat tersebut ya. Nah sisanya atau setelah 80 jam itu sama juga dengan waktu total dikurangi waktu yang diketahui 80 jam, jadi T min 80. Nah dari soal ini atau dari pembahasan ini, maka kita akan coba satu-satu ya bagaimana maksud dari soal ini. Jadi dia disebut sebagai T-nya itu adalah Erlang 2 tahap dengan min 100 jam. Jadi karena 2 tahap ya, berarti 2 per lambda sama dengan 100 itu ya. Maka lambda kalau kita sederhanakan sama juga 1 per 80. Jadi 1 per lambda sama dengan 100. Maka kalau lambdanya ini saya pindahkan ke ruas kiri dan kita balik kembali ya, maka kita dapatkan lambda sama dengan 1 per awalnya 2 per 100 ya, disederhanakan menjadi 1 per 50 ya. Nah sekarang kita lihat fungsi ft-nya, F besar nih, fungsi distribusi ya. Fungsi distribusi dengan periode T, jadi variabelnya itu T ya, sama dengan ini kita bisa pakai rumus yang sudah ada di persamaan kita sebelumnya ya, tinggal dicek. 1 dikurangi sigma dari 0 sampai 2 min 1 ya, dari 2 min 1 dengan persamaan lambda T pangkat I per I faktorial dikali E pangkat min lambda T. Nah persamaan ini kalau kita masukkan dengan T nya 80 ya, ini kan T nya 80 ya awalnya,
maka kita akan dapatkan 1 dikurangi E pangkat min 80 per 50 dikurangi, ini karena ada sigma ya, ada sigma, 1 per 50 dikali 80 E pangkat min 80 per 50 dan seterusnya. Jadi kalau maksimalnya ini ya, batas penjumlahannya ini kan 2 min I ya. Nah, maka kalau kita selesaikan ya, ini kita hitung pakai kalkulator, silakan. E pangkat min 80 per 50 kita dapat 0,2. Ini kalau kita kalikan kita dapatkan 0,323, kita selesaikan kita dapatkan 0,477 ya. Kemudian bagaimana dengan fungsi distribusi bersyarat ya? Untuk fungsi distribusi bersyarat Ft dengan T-nya itu lebih besar dari 80, maka fungsi distribusi itu persamaannya sama dengan nilai probabilitasnya ya. Fungsi distribusi probabilitas itu walaupun dia bersyarat sama juga dengan nilai probabilitas bersyaratnya. Jadi kalau di sini bersyarat, sini pun bersyarat ya. Untuk T lebih kecil sama dengan T dan syaratnya T lebih besar 80. Jadi kalau kita cari nilai probabilitasnya, kalau ini adalah bersyarat sama juga dengan probabilitas T lebih kecil T dan T lebih besar 80 dibagi syaratnya, yaitu probabilitas T lebih besar 80. Nah, persamaan ini ya sama juga yang bagian atas kita tuliskan di mana T itu berada di antara nilai 80 sampai ke T. 80 sampai ke T, T itu yang berhubungan dengan waktu tadi ya, sampai dia rusak ya, dengan dibagi dengan T lebih besar 80. Nah, persamaan ini tinggal kita masukkan nih yang tadi kita sudah hitung ya. Bila Ft 80 kita dapatkan 0,4. Nah, ini kita hitung nanti nih. Kalau Ft-nya T berapa nilainya dikurangi Ft 80. Nah, maka yang belakang ini sudah ada hasilnya, yang bawahnya sudah hasilnya. Ini bisa kita hitung 1 dikurangi 0,477 ya. Kita dapatkan 0,533 lah misalnya ya. Seperti itu. Nah, kemudian untuk nilai rata-rata dari waktu dengan syarat T lebih besar dari 80 ya, ekspektasi dari T dengan syarat T lebih besar 80 itu adalah integral dari T dikalikan Ft ya, fungsi kepadatan diintegralkan terhadap waktu. Ini kan kita bicara waktu periode ya. Nah, karena T-nya lebih besar 80, maka kita pakai persamaan yang tadi kita sudah hitung di mana, di sini ya. Nah, dengan integral, batas integralnya itu adalah dari 80 sampai terhingga. Kan di sini kita ingin mencari setelah 80 menit ya, atau setelah 80 jam ya, waktu yang ditentukan. Nah, sehingga batas integralnya yang batas bawahnya 80, batas atasnya terhingga ya. T dikali dft dengan syarat T 80 ya. Nah, karena ini adalah persamaan yang bisa kita integralkan, dan ini ya, dft ini adalah berhubungan dengan turunan ya, diferensial yang bawah bagian dalam ini kan F-nya F besar ya. Beda ya, ini yang ini F kecil, ini F besar. F kecil itu adalah kepadatan, F besar itu adalah fungsi distribusi. Nah, ini kita pakai nih, kita cari turunan dari persamaan yang sudah kita hitung sebelumnya ya. Ft dibagi dengan 1 min Ft 80. Jadi Ft dikurangi Ft 80 itu sama dengan ini ya, Ft. Nah, sehingga persamaan ekspektasi T lebih besar dari 80 itu kalau kita sederhanakan, kita akan dapatkan ekspektasi T dikurangi 80 dengan syarat T lebih besar dari 80. Ekspektasi ini kalau kita masukkan satu-satu ya, maka kita dapatkan ekspektasi T syarat T lebih besar dari 80 dikurangi 80. Yang atas ini sudah kita ketahui waktunya, yaitu 150 dikurangi 80 kita dapatkan 70 ya. Nah, itu soal nomor 4.
Kemudian soal nomor 5 ini ada hubungannya dengan soal pembahasan yang saya informasikan atau saya tugaskan pada kalian, ya. Tapi di sini ada modifikasi lagi, ya. Nah, sekarang kalau kita punya proses pesinyalan, ya, saya bacakan dulu. Sinyal sebenarnya S, ini sinyal asal, kemudian ada noise masuk, keluarannya adalah Y, ya. Berdistribusi eksponensial dengan min 100. N noise berdistribusi eksponensial dengan min 10 dan Y merupakan sinyal terukur. Bila pengukuran menunjukkan nilai 110, tentukan ekspektasi dari nilai sinyal sebenarnya. Nah, kalau kita lihat pembahasan kita sebelumnya, ya, tentang soal ini, di soal nomor 3 sebelumnya, ya, didapat fungsi sinyal sebenarnya dengan syarat Y itu 100. Jadi apabila Fs dengan S syarat Y 110, maka sama juga ini kita dapatkan dari nilai sebelumnya, ya. Jadi 0,001 dikali E pangkat min 11 E pangkat 0,01 S per fungsi kepadatan, ya, 110. Maka ekspektasi dan nilai sebenarnya, sinyal sebenarnya itu adalah ES dengan syarat Y 110 adalah integral dari kepada variabelnya yaitu S, ya, dikalikan fungsi kepadatan S dengan syarat S Y lebih sama dengan 110 dengan terhadap variabel DS, ya. Ini variabel waktu, ya. Jadi perhatikan baik-baik dalam setiap soal variabel apa yang ditanyakan, ya. Kemudian karena di sini ada batasnya dari 0 sampai 110, ya, maka kita masukkan persamaannya itu. Ya, ini dari persamaan sebelumnya, ya. Jadi kita tinggal ambil hasil di bagian atas ini, ya, 0,01 E kali E pangkat 11 dan seterusnya. Ya, ini kita integralkan. Nah, kalau kita integralkan, maka yang sisanya itu sebetulnya yang kita integralkan itu yang tidak ada variabel S. Nah, yang lainnya itu konstanta. Kita keluarkan yang ada konstanta, yang ada S-nya itu baru kita integralkan, yaitu E pangkat 9S per 100. Nah, ini kita integralkan, ya. Jadi yang sisanya adalah integral dari S E pangkat 9S per 100 ds. Yang lainnya sudah tidak ada variabel S, kita keluarkan. Nah, ini kita cari hasilnya. Nah, perhatikan baik-baik untuk integral E pangkat. Silahkan dicek di rumus-rumus integral bagaimana cara mengintegralkan E pangkat, ya. Di contoh sebelumnya juga sudah ada. Nah, poin terakhir, ini poin terakhir kita, variabel acak, ya. Vektor-vektor acak. Jadi vektor acak itu artinya bentuknya dalam vektor, dan ini biasanya lebih mudah kita selesaikan dengan MATLAB, ya, karena sifatnya matriks, ya. N variabel acak xi dengan i dari 1 sampai ke n dinyatakan dalam bentuk vektor. Jadi kalau x-nya ini kita bentuk dalam matriks, ya, karena kita kan vektor, berarti vektor itu adalah besaran punya arah. Maka X1, X2 sampai Xn ini kita sebut sebagai ekspektasi dari vektor acak X, ya, ekspektasi dari vektor acak X. Sehingga bagaimana hasilnya, ya, ekspektasi X-nya itu bisa kita tuliskan kalau dalam bentuk matriks, ya. Ini sebetulnya cara kita menyelesaikan soal dengan cepat kalau matriks itu, ya, dalam satu waktu. Jadi kalau ini ada suatu matriks X1, X2, X3 sampai Xn, maka kalau kita ekspektasikan variabel itu atau matriks itu, maka sama juga dengan ekspektasi dari masing-masing secara bersamaan. Jadi langsung gitu, ya, langsung bersamaan diselesaikan. Nah, ekspektasi X1 sampai Xn itu sama dengan mu, karena ekspektasi itu mu, kan, rata-rata mu1, mu2 dan seterusnya. Maka ekspektasi X berbarengan pun, yang mempunyai variabel banyak pun, yang ini kita sebut sebagai variabel acak, yang bersamaan banyak datanya, ya, maka bisa juga kita selesaikan dengan mencari nilai rata-rata keseluruhannya, ya, pakai mu. Jadi X sama dengan mu. Jadi mu di sini mewakili dari mu1, mu2, mu3 sampai mu n, ya. Kemudian matriks kovarian C. Ya, ini untuk samakan persepsi saja, ya. Jadi ini menambah pengetahuan kalian. Jadi matriks kovarian CX dari vektor acak X didefinisikan sebagai berikut.
kalau kita punya matriks kovarian X, maka sama juga dengan ekspektasi dari X min mu dikali X min mu. Ya, transpus. Nah, ini yang belakang ini transpus, X min mu transpus. Jadi kalau kita kalikan dalam bentuk matriks, ya, kalau ini adalah sekumpulan data X min mu I, maka X1 mu 1, X2 mu 2 sampai ke Xn mu n. Ini akan kita kalikan jadi vektor baris dikali vektor kolom. Ya. Jadi kita lihat ya, X. Ya, ini vektornya vektor kolom. Yang ini awalnya kolom, tapi kan kita transpus, kita putar dia jadi vektor baris. Jadi baris kali kolom, ya. Suatu matriks bisa dikalikan bila jumlah baris dan jumlah kolomnya sama. Jadi ini kali ini kali ini gitu ya. Terus sampai ini kali yang belakang. Jadi kalau bentuk matriksnya ini kita kalikan, sama juga misalnya di sini ada ordonya misalnya ya. Ini ada 5. Yang ini pun 5. Gitu ya, sampingnya 5. Jadi kita dapatkan 5 kali 5 bentuk matriksnya. Jadi mu I dikali X1 dikali mu 1 dikuadratkan sampai dengan Xn mu n dipangkatkan. Dikuadratkan. Ya. Nah, sehingga secara umum bisa kita nyatakan bahwa ya secara matriks ya, maka Cij itu adalah ekspektasi dari Xi min mu I dikali Xj min mu J, atau Cxi Cxj. Jadi Cxi Xj ya belakangnya ini ya. Kemudian untuk bagaimana kalau yang I dan I? Kalau I dan I berarti ekspektasi dari Xi mu I dikuadratkan. Itu sama dengan to kuadrat Xi, atau sama juga dengan bisa kita tuliskan menjadi to I dikuadratkan. Nah, sehingga matriks Cx-nya bisa kita tuliskan secara total menjadi to. Yang tengah nih ya, lihat ya yang tengahnya. Karena Cii itu adalah to I kuadrat, maka ini sama dengan to 1, to 2, to varian berarti ya, to kuadrat. Ya, to 1 kuadrat, to 2 kuadrat sampai to ke n kuadrat. Jadi varian 1, varian 2, varian 3, varian 4 gitu. Nah, kalau yang C12 sampai ke C1n, kemudian C21 sampai ke C2n atau yang bawahnya gitu ya. Nah, C itu berarti kovarian. Berarti kita lihat di bawahnya ya. Yang tengahnya adalah variannya, yang merupakan bentuk segitiga pencerminan itu adalah kovariannya. Ya, varian kovarian. Kemudian untuk Xi bila tidak berkorelasi satu sama lain, maka persamaannya jadi kita lihat ya. Bagaimana dia? Oh, maka Cxi dan Xj-nya itu sama dengan 0, artinya I dan J-nya itu tidak sama dengan. Sehingga bentuk matriks kovarian Cx-nya itu cuma ada di bagian matriks diagonal, yang lainnya 0 ya. Jadi kovariannya itu 0, mau yang keberapa pun 0. Tapi kalau yang bagian tengah ini kita ada nilainya, yaitu varian, yaitu varian 1, to 1, to 2, to 1 kuadrat ya, varian kan, to 2 kuadrat, to sampai to ke n kuadrat, itu variannya ada nilainya. Jadi ini kita sebut sebagai matriks diagonal. N variabel acak Xi dan sampai ke Xn dikatakan Gaussian gabungan dengan min mu dan varian Cx ya. Jika variabel acak tersebut mempunyai fungsi kepadatan gabungan yang kita nyatakan dengan ini. Untuk menambah informasi saja ya, saya sedikit jelaskan. Pertama ini fungsi kepadatannya fx ya, fx variabel x, yaitu harga mutlak dari Cx ini adalah kovarian pangkat min setengah. Berarti pangkat min setengah itu akarnya ada di bawah ya, tapi kita tuliskan dalam bentuk normal saja dulu. Dibagi menjadi 2V pangkat n per 2 dikalikan E pangkat min X min mu pangkat T dikalikan CX pangkat min 1
1 per ya sebetulnya, X min mu per 2. Nah, bentuk ini bisa kita tuliskan menjadi fungsi kepadatan gabungannya itu menjadi CF. F X1, X2, X sampai X ke N dengan variabelnya semuanya, yaitu variabel X1 sampai Xn. Nah, untuk XI-nya tidak berkorelasi. Nah, bagaimana kalau yang bentuknya tidak berkorelasi? Kalau dia tidak berkorelasi, sama seperti tadi. Jadi CX-nya itu tidak ada hubungan. Karena tidak ada hubungan, maka nilai korelasi yang tadi ada di kovarian yang ada di sini menjadi 0. Ya, yang bagian tengahnya ada nilainya. Nah, ini kita sebut sebagai matriks diagonal. Ya, matriks diagonal. Selain itu 0. Ya, diagonalnya diisi dengan nilai varian masing-masing. Nah, kemudian bila CX dalam harga mutlak tadi yang pembahasan tadi di atas ya, yang ada pangkat-pangkat tadi, ini CX harga mutlak pangkat min setengah itu artinya tau kuadrat dalam bentuk matriks ya, tau 1 kuadrat, tau 2 kuadrat, tau 3 kuadrat, ini varian semua, varian 1 varian sampai varian ke N, itu kita pangkatkan dengan min setengah atau dia dalam akar ya, dalam akar 1 per akar ini ya. Maka sama juga kita tuliskan seperti ini tadi yang saya katakan, 1 per, karena pangkat setengah ya, jadi pangkatnya pindah ke bawah dan tetap nilainya ini bisa kita masukkan dalam akar sebetulnya ya, tau 1, tau 2, tau 3 dari varian. Nah, bagaimana kalau CX-nya di inverse? Nah, ini inverse itu kan 1 per C ya, maka sama juga dengan kita inversekan masing-masing diagonalnya saja. Jadi 1 per, jadi kalau C pangkat 1 min pangkat min 1 sama juga 1 per tau kuadrat 1 per tau kuadrat 2, 1 per tau kuadrat, ini diagonal, yang lainnya 0. Nah, kemudian untuk yang persamaannya X min mu pangkat T dan CX pangkat min 1 X min mu, itu kalau kita uraikan dalam bentuk matriks, nah ini bentuk matriksnya ya. Jadi tadi saya katakan di awal bahwa soal ini lebih mudah kita selesaikan dengan MATLAB. Karena MATLAB itu berbasis matrik ya. Jadi kalau kita susun dalam matrik, ini memudahkan kita ngitung. Kita tinggal menentukan nilai persamaannya kayak apa. Nah, kita masukkan data dan langsung dia ngitung ya. X min mu jadi 11, 12 ya, 11 jadi mu x1 mu 1, x2 min mu 2 sampai xn min mu n. Kemudian yang bagian ini ya, kalau ini kan transpose ya, ini adalah yang tadi, yang 1 per tadi ya, ini diagonal ya, 1 per tau kuadrat itu ya, yang lainnya 0 dikalikan dengan persamaan x min mu. Nah, ini kalau kita kalikan ya, ini kalau kita kalikan maka kita dapatkan bentuk persamaan ini. Jadi memang kalau secara manual kita kalikan secara manual memerlukan waktu ya, tapi kalau kita mengalihkan dengan MATLAB ini mudah ya. Tapi akan mendapatkan ini hasil salah satu contoh ya. Jadi kalau kita lihat contohnya, ini adalah sebagai gambaran x1 min mu 1 per tau kuadrat 1 di kuadrat. Jadi tau kuadrat ya, tau 1 kuadrat kan. Ya, atas ini dikuadratkan. Ya, ini dijumlahkan terus sampai dengan xn min mu n dikuadratkan per tau n kuadrat. Nah, ini kalau kemudian kalau kita ingin lihat fungsi kepadatannya ya, fungsi kepadatannya pun lebih banyak ya. Memang persamaan ini jadi kelihatan lebih sulit disebabkan oleh bentuk persamaannya itu masih asli ya, masih terlihat masih asli. Jadi kalau kita lihat fungsi kepadatan X ya adalah bentuk persamaan yang ini ya, sampai akhirnya ternyata fx itu sama juga dengan fx1 dikali fx2 dikali fx n ya, sampai jadi apa kesimpulannya? Kesimpulannya bahwa xi Gauss ya, dari kita tuliskannya xi Gauss, ini Gaussian berarti mu cx, mu itu rata-rata, cx itu adalah kovarian x ya.
Jika XI tidak berkorelasi atau tidak berhubungan, XI-nya independen atau ininya tidak ada hubungan. Ya. XI-nya independen. Jadi jika XI tidak berkorelasi, XI-nya independen. Nah, sifat-sifat yang lain dari vektor acak Gauss. Jadi kita lihat ya beberapa sifat. Pertama adalah jika X Gaussiannya adalah mu tau kuadrat X, maka AX plus B itu adalah Gauss dari A mu plus B, A kuadrat tau kuadrat. Itu artinya AB-nya itu skalar, ya, karena kita bermainnya di matriks. Kemudian kalau dia bukan itu ya, bukan vektor ya, skalar. Kemudian kalau AX plus B bisa juga jadi Gauss, A-nya besar, A mu AC X AT. Nah, ini yang tadi kita lihat di persamaan atas. Jadi A merupakan suatu persamaan, CX merupakan suatu persamaan, AT merupakan suatu persamaan atau matriks. Ya, ini matriks T itu pangkat. Ini adalah transform ya, transpose ya dalam bentuk matriks. Kemudian bila X-nya Gauss, ya, ada beberapa kejadian khusus untuk ini, yaitu X1 Gauss mu tau 1 kuadrat. Ini varian, ya, atau X2-nya Gauss mu tau 2 kuadrat. Berarti di sini mu dengan masing-masing tau ya, masing-masing varian dari X masing-masing. Nah, kejadiannya itu adalah bila X dan X1 X2-nya tidak berkorelasi atau tidak berhubungan. Ya. Seperti itu, maka A1 X1 ditambah A2 X2 itu adalah Gauss dari masing-masing. Jadi A1 mu1 ditambah A2 mu2 titik koma, ini untuk bedakan saja ya. A1 kuadrat tau 1 kuadrat ditambah A2 kuadrat tau 2 kuadrat. Jadi ini ada beberapa beberapa kasus. Jadi kalau kita lihat ini sifat-sifat dari vektor Gauss. Ini ada beberapa vektor yang lain, ada rumus yang lain. Misalnya nomor 3 ya. Jika X Gauss mu X Gaussian ya dari kovarian CX dan Y adalah Gauss dari mu Y CY, maka fungsi kepadatan X-nya dengan X syarat Y adalah min X syarat Y. Nah, ini persamaannya ya. Mu X ditambah CXY CY inverse Y min mu Y. Mu Y itu mu Y itu adalah rata-rata Y. Ya. Jadi kalau kita lihat, kita baca ini C ini adalah menyatakan kovarian dengan variabel ganda XY. Ya, kalau mu X ini adalah rata-rata X, maka varian CX syarat Y-nya itu adalah CX min CY CXY CY inverse dikalikan CY. Ini ada contoh ya, ada contoh yang berhubungan. Misalnya ada sinyal ya, ada sinyal X1 X2. Ini kalau tadi kan ada sinyal asal, sinyal noise ya, hasilnya adalah keluarannya. Nah, sekarang kita lihat, kita pakai simbol saja ya. Keluarannya Y, ada 2 input masuk X1 dan X2. Sinyal sebenarnya X1, kemudian ini sinyal sebenarnya itu adalah Gauss 100,16. Noise-nya adalah X2. Kemudian noise yang atas ya, itu X2. Sinyalnya apa? Gauss 10,9 ya. X di mana X1 X2 tidak berkorelasi serta sinyal terukur X dan Y. Nah, ini soalnya misalnya tentukan probabilitas bahwa sinyal terukur memberikan nilai lebih dari 115. Tentukan probabilitas sinyal sebenarnya kurang dari 100 dan noise-nya lebih dari 10. Dan bila dari pengukuran didapat nilai 115, berapa ekspektasi dari sinyal sebenarnya? Bila dari pengukuran didapat nilai 115, berapa probabilitas bahwa sinyal sebenarnya kurang dari 110? Ya, ini pembahasan satu persatu ya. Jadi kalau kita ingin mencari nilai probabilitas yang lebih besar 110, maka sama juga dengan pembahasan sebelumnya nih. Sebetulnya kalau kalian perhatikan ya, ada kemirip-miripan
ya. Y min 110 per 5 lebih besar dari 115 per 110 per 5. Ini kalau kita lihat, karena Y adalah X1 plus 2, Y1 adalah Gaussian dengan nilai tertentu, Y2 pun Gaussian dengan nilai tertentu, maka persamaannya bisa kita sebutkan, ya. Nah, yang kedua adalah bagaimana probabilitas dari X lebih kecil dari 100 dan X1 ya, X2 nya lebih besar dari 10. Nah, ini artinya kita mencari nilai probabilitas yang dikalikan, sama seperti seri paralel ya. Jadi X1 lebih kecil 100 dan P X2 10 ya, sorry. Nah, ini kita masukkan nilai X1 min 100 dibagi 4 lebih kecil dari 100 min 100 per 4. Yang keduanya ini kita masukkan juga ya, X2 min 10 per 3, 10 min 10 per 3 lebih besar ya. Maka kalau kita tuliskan, nah ini kita anggap Z ya, maka PZ lebih kecil 0, yang atas ini belakang 0 kan, min 100 ya, dan PZ lebih besar 0. Nah, ini anggap kita Z ya, kita dapatkan nilainya. Nah, kemudian untuk yang C, ekspektasi DX1 dengan syarat Y 115, maka mu X plus CXY dikalikan CY inverse Y min mu Y ya, mu Y. Maka ini kita masukkan nilainya ya, Y nya 115, kemudian tau-nya 25 tadi kan, jadi kita tuliskan 1 per 25 ya, dari sini ya, 1 per 25. Maka persamaan CX1Y itu adalah ekspektasi dari X1 min mu X1 Y, ini kita kali silang, Y min mu Y, ini kita kali silang saja ya, kita kali silang, dan nanti kita cari ekspektasi persamaannya ya. Nah, kita cari persamaannya nih ya. Nah, persamaan ini kalau kita selesaikan, ekspektasi dari sinyal sebenarnya itu sebelumnya CXY kita dapatkan 16, maka kalau dia sama dengan 115 berarti 100 ditambah 16 dikalikan dengan 1 per 25, baru kita kali 5 sehingga dapatnya adalah 103,2. Nah, kemudian yang di bagian terakhir ya, untuk nilai probabilitas X lebih kecil dari 100 bila syaratnya Y 115, maka kita cari nilai variannya dulu ya, dari XY nya. Nah, kita cari variannya, maka kovarian untuk syarat X syarat Y kita ambil persamaan ini ya, persamaan CX min CXY C inverse Y dikalikan CXY 1. Ini kita masukkan nilainya, kita dapatkan 5,75. Kemudian karena dia Gauss ya, dengan rata-rata tadi 103,2, kemudian variannya adalah 5,75. Ini kita masukkan di persamaan itu ya, di persamaan yang nilai probabilitas yang dicari tadi ya. Maka persamaan ini yang bagian belakang ya, 100 dikurangi 103,2 dibagi 2,4, ini dapatnya Z lebih kecil dari min 1,33. Nah, itu saja ya pembahasan materi akhir ya. Kemudian di sini ada operasi aljabar yang tidak berkorelasi, ini silakan nanti dicek saja ya, untuk bagian mu X plus Y atau kuadrat X plus Y ya, untuk bagaimana kalau minus, bagaimana perkalian. Jadi kalau ini kan mu X min Y ya, mu atau kuadrat X min Y untuk perkalian ya. Kemudian untuk pembagian ini ada persamaannya ya, jadi bisa kita langsung kita pakai. Kemudian ada lagi bagian untuk mencari kalau X kuadrat ya, mu X kuadrat atau varian dari X kuadrat, kemudian rata-rata dari akar X, kemudian varian dari akar X ya, atau X pangkat setengah. Yang terakhir adalah untuk pangkat 3 nih. Kalau pangkat 3 ini, jadi bagian-bagian terakhir ini adalah persamaan-persamaan paten yang bisa kita pakai, gitu ya.
Bagaimana guys pembahasan materi kita hari ini? Semoga bisa dimengerti dan bermanfaat ya. Yang suka dengan konten kami silahkan like, komen, dan share ke sosial media kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya guys, supaya channel kami semakin berkembang. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan konten kami yang lain. Terima kasih.